Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus atau permasalahan yang lagi marak banget nih di lingkungan masyarakat, yaitu penyalahgunaan aplikasi X sebagai sarana akses konten pornografi, ancaman bagi generasi muda. Teman-teman udah ada yang tahu belum apa sih aplikasi X itu? Jadi aplikasi X ini dulunya itu bernama Twitter dengan lambang burung, tetapi sekarang aplikasi ini sudah berganti nama menjadi aplikasi X dengan lambang X. Aplikasi ini tuh dulunya tuh digunakan sebagai untuk kita menyebarkan informasi, memberi opini, tetapi kalau dilihat-lihat sekarang aplikasi X ini malah jadi tempat untuk kita menyebarluaskan sebuah konten, di mana konten ini tuh yang memberi dampak negatif terhadap generasi muda, yaitu konten pornografi. Konten itu mudah banget diakses oleh generasi muda karena tidak adanya fitur-fitur seperti sensor. Jadi generasi muda itu mudah banget nih mengakses konten pornografi. Gimana sih perilaku generasi muda ini dalam menggunakan aplikasi X sebagai tempat untuk mengakses konten pornografi? Jadi, generasi muda itu kan berada di dalam fase psikolog di mana rasa ingin tahu mereka tuh lagi tinggi-tingginya banget nih. Dan mereka juga tabu hal-hal akan seperti pornografi. Jadi kayak mereka tuh tidak memikirkan nih jangka panjang dari kita mengakses konten pornografi itu apa sih? Jadi mereka hanya mengikuti hasrat dalam diri mereka sendiri. Terus juga di aplikasi X ini kan sangat banget banyak orang-orang yang melakukan penyamar identitas demi mereka tuh bisa membuat konten pornografi atau menyebarluaskan konten pornografi ini. Terus juga nih banyak generasi muda di mana mereka tuh dengan teman sebaya bisa melakukan yang namanya pertukaran konten dalam jaringan sebaya, atau mereka tuh bisa nih membuat sebuah komunitas atau grup DM yang dimana tuh isinya mereka bisa menyebarluaskan konten pornografi tanpa adanya fitur-fitur yang memberi pengawasan seperti kayak sensor umur segini tuh tidak boleh loh. Nah, tadi kan kita udah nih membahas tentang perilaku generasi muda dalam mengakses konten pornografi. Tetapi di balik kemudahan itu semua pasti ada dong fitur-fitur yang mendukung para generasi muda ini mudah mengakses konten pornografi. Apa aja sih fitur-fiturnya? Yang pertama itu ada fitur hashtag atau trending topic. Jadi tuh banyak nih oknum-oknum atau mereka yang membuat konten pornografi memanfaatkan trending yang sedang naik ini untuk membagi konten secara gratis, secara mudah, secara tersebar gitu loh. Contohnya kayak sekarang kan lagi trending topik tentang pernikahan Al nih. Banyak nih oknum-oknum orang-orang yang membuat konten pornografi memanfaatkan hashtag tersebut. Jadinya kita nih awalnya mau nih mengikuti pembicara atau lagi topik-topik lagi trending kayak pernikahan Al, tapi malah isinya itu orang-orang yang menyebarluaskan konten pornografi mereka. Jadi kan orang yang tidak tertarik untuk mengetahuinya atau menontonnya kadang kan bisa nih tergiur kayak menonton, padahal awal mulanya tuh niatnya tuh mereka tidak mau menonton konten tersebut untuk mencari trending topiknya aja, tapi karena adanya fitur trending topik yang digunakan untuk menyebarluaskan konten pornografi, jadilah mereka terpengaruh nih untuk menontonnya. Terus selanjutnya juga ada minimnya sensor konten, dimana banyak banget nih di aplikasi X ini minim sensor konten pornografinya. Jadi banyak generasi muda yang mudah mengakses konten tersebut tanpa harus berbayar. Mereka tuh tinggal mengeklik videonya yang ada di TL-TL yang lewat di Twitter mereka atau di aplikasi X mereka, tanpa mereka tuh biasanya tanpa mencari atau mencari tahu atau tanpa mereka tuh kadang jarang nih mereka mengaksesnya atau tidak pernah, tapi kadang muncul di TL-nya aplikasi X mereka sendiri. Terus selanjutnya ada fitur searching a general internal, di mana kita tuh bisa mengetik dengan kata kunci di searchingnya. Misalkan kita mengetik kata FCS, itu langsung banyak banget nih konten-konten pornografi yang disebarluaskan tanpa adanya persyaratan apapun. Jadi kita mudah mengakses konten tersebut. Selain itu juga ada nih yang namanya fitur komunitas tertutup atau grup, di mana komunitas ini tuh dimanfaatkan mereka agar lebih mudah mengakses konten pornografi, lebih mudah menyebarluaskan, lebih mudah mendapat konten-konten agar memenuhi hasrat mereka. Terus juga banyak nih mereka tuh menggunakan penyamaran akun atau penyamaran identitas atau anonim ibaratnya kayak gitu, agar mereka tuh tidak mudah terdeteksi atau tidak mudah diketahui akunnya oleh orang tuanya. Apalagi kan banyak nih orang tua yang mengawasi akun-akun anaknya, tetapi kadang tuh anak-anaknya tuh pinter nih nutupin akun mereka dengan anonim atau penyamaran. Terus juga di dalam komunitas tertutup ini mereka tuh ada yang namanya fitur berbagi file atau seperti kayak link, dimana link-linknya itu mudah banget diakses oleh mereka yang ingin menonton konten pornografi secara gratis. Dari perilaku yang dilakukan oleh generasi muda dalam mengakses konten pornografi, pasti ada dong dampaknya yang berimbas kepada diri mereka, terutama dalam pola pikir maupun dalam perilaku mereka sehari-hari. Yang pertama itu ada dampak kecanduan yang tinggi dan rasa penasaran, dimana kecanduan
panduan ini tuh bisa mengganggu aktivitas, bahkan merusak fokus mereka dalam pembelajaran. Terus juga bisa menghilangkan sikap-sikap positif, membuat mereka malas, membuat mereka lebih sering menggunakan gadget untuk menonton konten-konten tersebut. Terus juga nih, dari menonton konten pornografi ini juga dapat merusak sistem kognitif remaja, di mana sistem kognitif remaja ini dapat terhambat karena mereka sering menonton pornografi, yaitu menghambat kematangan emosional dan logika moral, di mana mereka tuh lebih sulit untuk mengendalikan emosi mereka karena yaitu keseringan menonton konten-konten pornografi yang dimana memberi dampak kepada otak mereka. Terus juga nih, tadi kan dibilang kalau ini tuh dapat menghambat fungsi otak, dimana fungsi otak itu kan ada yang namanya prefrontal cortex, yaitu berfungsi sebagai mengontrol diri, penalaran, dan perencanaan masa depan. Jadi remaja nih yang sering banget mengakses konten pornografi bisa nih menghambat mereka dalam perencanaan masa depan. Mereka tuh lebih kayak bodo amat lah, yang penting hasratku tuh semua terpenuhi gitu, karena mereka sering nonton konten pornografi. Terus juga dampak dari sering menonton pornografi ini tuh bisa mendorong perilaku seksual yang menyimpang. Bahkan perilaku seksual ini tuh bisa dilakukan pada diri sendiri maupun ke orang lain gitu loh. Jadi ini tuh sangat memberi dampak-dampak yang negatif atau memprihatinkan. Jadi tuh bukan sekedar untuk dampak untuk diri sendiri ya, tetapi lingkungan teman sebaya itu juga bisa mendapat dampak dari karena kita ya sendiri yang menontonnya. Terus selanjutnya juga ada dampak mengganggu stabilitas psikolog generasi muda, dimana tuh mereka tuh sering nih merasa insecure atau bersalah atau minder karena mereka tuh sering nonton konten pornografi, dimana mungkin modelnya tuh lebih bagus atau lebih baik dari mereka. Jadi mereka tuh saat menonton merasa kayak kurang dalam diri mereka, jadi mereka tuh merasa insecure. Lalu apa sih saran, solusi, atau strategi yang bisa setidaknya mengurangilah dampak dari menonton konten pornografi ini oleh generasi muda? Yang pertama tuh bisa nih dilakukan oleh dari lingkungan keluarga dulu, yaitu keluarga tuh bisa, atau orang tua, terutamanya orang tua bisa melakukan namanya edukasi seksual yang sehat kepada anaknya. Orang tua tuh bisa nih kayak memberitahu kalau kamu menonton ini tuh memberi dampak ini loh, kalau kamu banyak mengakses konten pornografi itu mengganggu pola pikir kamu. Itu tuh harus banget orang tua memberi edukasi seksual kepada anak-anaknya. Terus juga nih orang tua tuh diharapkan bisa lebih melakukan edukasi secara pengawasan berbasis dialog, bukan sekedar kayak menegur doang. Jadi kayak lebih banyak kita tuh berbicaralah kepada anaknya, lebih banyak berinteraksi dengan anak-anaknya, agar ini juga bisa mengurangi mereka dalam menggunakan handphone. Jadi lebih banyak untuk berdialog bersama orang tua atau mengobrol. Selanjutnya ada juga nih strategi atau saran yang dimana solusi ini tuh bisa dilakukan oleh pihak sekolah, dimana sekolah itu bisa mengintegrasikan pendidikan literasi digital dan pendidikan seksual, yaitu bisa melakukan dengan pendidikan atau kurikulum atau seminar yang membahas tentang seksual yang sehat, dampak dari mengakses konten pornografi, yang dimana itu tuh mungkin bisa mengurangi mereka atau memberi ilmu terhadap mereka tentang apa sih kalau dampak kita mengakses konten pornografi. Terus selanjutnya dari lingkungan sosial nih, lingkungan sosial juga ini sangat berpengaruh ya terhadap generasi muda, karena kan generasi muda itu biasanya lebih banyak berinteraksi di lingkungan-lingkungan rumahnya, kayak banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Jadi lingkungan tuh bisa dengan membangun jaringan pengawasan sosial informal, atau kayak mereka tuh bisa nih membuat komunitas yang memberi dampak positif, kayak komunitas untuk melakukan literasi bersama. Terus juga bisa membentuk komunitas nuansa kreatif agar masyarakat atau generasi muda ini lebih banyak menggunakan waktunya untuk melakukan hal-hal kreatif, hal-hal positif, daripada mereka banyak menggunakan waktunya untuk menggunakan handphone, dan sehingga mereka tuh lebih mudah mengakses konten pornografi.